Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Haleluya, Abuna. puji Tuhan. Shalom, Shalom. Abuna. Shalom, Abuna. Selamat pagi. Abuni Shalom juga. Abuna, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi ya. Pagi, Bu Acen. Iya, selamat pagi. Pagi Pak semua. Musa, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Musa. Selamat pagi semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom, selamat pagi Abuna, selamat pagi ibu-ibu, selamat pagi bapak-bapak. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Shalom semua sahabat viewer semuanya ya, yang sudah luar biasa, sangat setia ya. Untuk yang Selamat pagi Ibu Leli. iya, Bu Duma tuh nggak buka kamera nih Bu Duma sama Bu Helmi. Itu dia ya. Bu Duma, selamat pagi Bu Duma. Pagi, Bu Duma. Pagi Bu Aceh, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Leli, selamat pagi. Oke, kita beri selamat pagi juga untuk semua sahabat BW yang ada di YouTube ya. Shalom. Tetap semangat dan jangan kasih kendal. puji Tuhan ya, ada saudara-saudari kita yang sudah muncul kembali setelah didoakan, dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kita semua sampai detik hari ini ya. Untuk itu mari sama-sama saudara kita mulai aja yuk BW kita hari ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa di hadapan tata kasih karunia-Mu menghadap tahta-Mu yang kudus. Hamba percaya Tuhan Engkau hadir di setiap kehidupan kami, di setiap musim kami ada pertolongan dan penyertaan tangan Tuhan yang kuat. Dan itulah yang menopang kehidupan kami satu sama lain. Dan sampai detik hari ini kami mau tetap setia untuk datang memuji menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, karena kami harus mengerti apa yang terkandung dan tertulis di dalam kitab suci, agar kami boleh mewariskan itu sebagai bentuk menuntaskan amanat agung dan memuridkan setiap orang-orang yang kami boleh muridkan. Berikanlah kepada hamba-Mu Tuhan kesempatan untuk terus boleh melayani-Mu, dan juga kepada semua yang selalu hadir di BW ini, agar mereka boleh melihat betapa baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik dan selamanya baik kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama tepuk tangan memuliakan Allah kita yang maha tinggi di tempat kita masing-masing. Puji nama Tuhan ya. Mari sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, dan segera saya akan share lirik pujian yang akan kita naikkan berikut ini.
badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu. Ku rinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, ku mau selalu mengerti hatimu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Dalam perjalanan hidupku, Engkau ada di setiap kesulitanku. Engkau setia. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus,
Puji nama Tuhan, katakan amin. Kerinduanku ingin selalu bersamamu, mengerti hatimu. Nih pujian sangat memberkati saya, saudara. Karena di sini dimotivasi bukan untuk kerinduanku menerima berkat darimu, engkau mengerti hatiku, ya. Di sini kita diingatkan bahwa kita yang harus aktif untuk bisa mencoba untuk mengerti apa sih hatinya Tuhan. Nah, salah satu cara untuk bisa mengerti hatinya Tuhan adalah dengan mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Itu sebabnya di komunitas kita ini setiap pagi, setiap hari itu bukan hanya pujian penyembahan, tapi juga kita belajar untuk mengerti apa yang tersingkap di balik kitab suci. Sama sebagaimana apa yang tersingkap di balik Ayub pasal 18. Mari kita buka, saudara. Ya, kita sudah sampai di Ayub pasal 18. Kita mau baca Ayub pasal 18. Perikopnya pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Ya, di sini sebelum kita baca, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Karena orang fasik itu adalah orang yang sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Orang fasik adalah orang-orang yang berkhianat dari Tuhan. Orang fasik adalah orang-orang yang memberontak atau yang melawan kebenaran dan kebaikan yang sudah diterima dari Tuhan. Ya, jadi udah pasti binasa. Tapi di sini yang nggak tepatnya adalah dia tujukan kepada Ayub. Kenapa? Ya, karena kan kita sudah baca Ayub secara keseluruhan dan tahu betul Ayub seperti apa. Gitu. Jadi wajar kalau seandainya Bildad itu menilai Ayub ini sengsara gara-gara kesalahan dia ini, gara-gara dia jahat nih gitu. Jadi di sini Bildad memang memposisikan Ayub sebagai seperti layaknya orang fasik gitu ya. Tapi di sini sekali lagi saya bukan mau mengatakan bahwa Ayub adalah orang fasik. Saya bukan mau mengatakan bahwa perkataan Bildad itu salah. Karena ada hal yang bisa kita tarik sebagai pembelajaran, dan itu berguna buat saudara dan saya. Ya, itulah keindahan ketika kita diberikan semangat untuk bisa terus membaca firman Tuhan dan bisa memiliki kesadaran untuk mencintai apa yang tertulis di balik penulisan kitab suci. Maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Ini udah mulai agak tinggi tensinya ya. Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia di dalam jaring. Dan di atas tutup lubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi di baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia.
Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Oke, kita memang baca satu perikop, tapi kita nggak bahas satu perikop karena pesan utamanya di sini adalah terletak di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, ya. Jadi pesan untuk hari ini adalah kemarahan seringkali lebih dulu merusak orang yang memilikinya, sebelum kemarahan itu ditujukan kepada orang di hadapannya. Ya, sekali lagi, kemarahan itu lebih dahulu menghancurkan sang pemilik rasa amarah itu sebenarnya. Baik sebelum ia melontarkan amarahnya ataupun ia memelihara amarahnya. Jadi kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya bukan berarti pasti melukai orang yang kita benci, tapi ia terlebih dahulu merobek hati kita sendiri. Itu pesan utama yang sangat sederhana, dan itu dibutuhkan kesadaran atas kita semua untuk mau melakukannya. Bagaimana aplikasinya? Seringkali kita melihat dan menemukan, ya, di dalam keluarga, salah satu anggota keluarga menyimpan rasa amarah sampai berubah menjadi kata-kata kasar. Dan kata-kata kasar itu menghadirkan jarak, dan jarak itu menghasilkan jurang, dan jurang itu memisahkan mulai dari emosional sampai kepada status sosial dan juga hubungan antar keluarga. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan keluarga besar BW. Ketika di tempat kerja, sebesar apapun tekanan yang engkau hadapi, saudara, jangan pernah mengambil keputusan yang besar atau final saat emosimu sedang tinggi. Jadi kalau misalnya sedikit tinggi, di saat itu engkau juga harus memutuskan sebuah tindakan dan keputusan yang final. Lebih baik engkau diam dulu. Engkau bisa meredam dulu, engkau bisa menepi dulu. Kalau di beberapa kantor biasanya ada tempat, ada ruangan yang disebut dengan quiet room. Saya ingat waktu bersama salah satu grup ke Holy Land di salah satu airport, kalau tidak salah itu di Dubai dan Abu Dhabi. Dua airport ini memiliki quiet room namanya. Tapi quiet room di situ adalah untuk orang-orang yang memang mau istirahat sambil berbaring gitu ya. Dan memang tidak boleh berisik gitu. Karena kan memang mereka airportnya bukan airport yang ada pengumumannya. Mereka silent airport. Nah, quiet room tuh seperti itu. Kita masuk ke dalam satu ruangan lalu kita menenangkan diri. Saya tidak menyuruh Anda untuk langsung berdoa, tapi Anda harus merenungkan diri. Anda minum air putih, atur nafas, baru kalau mau berdoa setelah itu. Pada akhirnya memang kita harus berdoa, karena rasa ketenangan di dalam hati dan jiwa itu hanya dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah membuktikan dengan sangat tenang menghadapi alam maut di atas kayu salib, dan dia menang. Dia mengalahkan maut. Jadi kalau Anda tidak mencari Tuhan, itu keliru. Kalau ada pemikiran di dalam pikiran kita bahwa orang lagi marah kok cari Tuhan, itu adalah suara dari bapa segala pendusta, yaitu iblis. Tapi saya memang tidak menyuruh Anda untuk langsung cari Tuhan. Anda harus tenangkan dulu, karena ini adalah spek yang harus sesuai dengan spesifikasi di mana kita akan ketemu dengan alam roh di dalam hadirat Tuhan.
Betul sekali, saya setuju. Kita harus tenangkan dulu ya. Apa minuman sesuatu yang paling enak itu apa? Atau hot chocolate atau es teh manis atau teh manis atau air putih biasa. Tenangkan dulu, atur napas dulu, baru Anda datang sama Tuhan. Gak usah panjang-panjang minta Tuhan tolong beri saya kekuatan. Saya harus ambil keputusan hari ini, tapi saya marah besar. Kan kita sudah diingatkan dari kemarin kan, tahapan demi tahapan, kejujuran demi kejujuran. Ya, dalam pelayanan kalau dikritik, jangan balas dengan kepahitan atau sindiran rohani. Ya, tidak semua orang mudah, cerdas dalam mengkritik. Itu kita harus akui. Bukan berarti orang itu jahat sama kita. Karena kan edukasi setiap orang berbeda-beda. Mohon maaf ya, saya bukan membedakan level, tapi saya bicara mengenai wawasan dan juga kedewasaan seseorang. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi bukan berarti orang yang sudah tua itu pasti dewasa, belum tentu. Karena kenyataannya makin tua, mohon izin maaf, terkadang makin tidak dewasa. Karena merasa sudah tua. Jadi bagaimanapun juga kalau dikritik ya kita harus terima. Kita harus maklumi. Kok mulutnya kayak begitu? Ya, karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk mengkritik dengan benar. Nah, kita tidak perlu balas dengan kritikan yang sama atau sindiran rohani yang lebih pahit. Dan kalau misal di lingkungan pergaulan buat generasi masa depan ya, generasi Kristus masa depan, di sekolah, di kampus, di tempat pelatihan kerja, kalau ada sedikit ejekan atau ada tindakan yang seakan-akan mendiskriminasikan kita, gak usah dibalas, tapi harus dilaporkan, harus berani ya. Dan gak usah membalas ejekan dengan tindakan yang merusak diri, karena merusak diri ini merusak masa depan. Makanya harus dilaporkan, jangan disimpan. Jangan nanti mama marah, nanti guru ini apa. Lapor aja dulu. Daripada engkau harus merusak dirimu, engkau potong kukumu sampai jari-jarimu kepotong, engkau cabutin alis, engkau cabutin bulu mata, engkau cabutin rambut-rambut, segala jenis rambut atas sampai bawah dicabut-cabutin. Hanya karena apa? Untuk meredam rasa sakit. Itu keliru. Setiap orang bisa berpotensi memiliki pelita yang kemungkinan bisa padam. Tapi saudara, yang paling penting adalah bukan kita yang memadamkannya. Jadi ada musim di mana kita semuanya baik-baik saja, tapi ada musim di mana kita itu spaneng. Tiba-tiba nggak tahu hari ini tuh kok kayaknya bawaannya emosional. Ya udah, kalau bawaannya emosional ada dua pilihan kan. Anda menyendiri dengan mendengar lagu rohani atau misalnya lagu-lagu instrumen jazz yang menarik. Anda ambil makanan minuman favorit sampai Anda tenang, lalu Anda tetap datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan. Atau Anda lebih cocok dengan menyibukkan diri, gak boleh bengong, apapun itu, yang penting jangan merusak diri. Itu yang dimaksud ya. Jadi saya mengambil pembelajaran, ya benar juga. Apalagi jika Anda seorang leader dalam perusahaan. Hari-hari ini banyak pemimpin-pemimpin yang diuji kesabarannya. Yang Anda perlukan untuk ingat adalah di masa sekarang ini yang banyak goncangan, setiap pemikiran Anda itu akan menghasilkan keputusan final. Sadar atau tidak, setiap pemikiran Anda itu akan menghasilkan keputusan final. Kenapa? Karena ini masa di mana kalau Anda mengambil keputusan di sebelah kanan, sudah pasti Anda akan ke sebelah kanan. Ini dalam masa seperti telur di ujung tanduk, saudara. Tapi tidak mengapa, engkau ke kanankah, engkau ke kirikah, yang terpenting engkau ke kanan karena engkau bersama dengan Tuhan. Engkau ke kiri karena engkau bersama dengan Tuhan, bukan tanpa Tuhan. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tidak ada yang bisa kami mengerti dalam kehidupan ini. Ada masa di mana kami berkelimpahan, ada masa di mana kami berkecukupan,
Ada masa di mana kami bisa begitu tenang, tapi ada juga masa di mana kami diliputi rasa amarah, diliputi rasa kesal, diliputi rasa tidak menyenangkan, dan kami tidak tahu mengapa itu bisa tiba-tiba terjadi. Mungkin itu adalah bagian dari zaman di mana begitu banyak goncangan hari-hari ini. Dan bisa saja itu adalah bagian rencanamu untuk membuktikan sekalipun di kanan kiri kami bergoncang, kalau kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman dan prinsip kebenaran, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami tidak menjauh dari Engkau, sesungguhnya kami sedang aman di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan itu. Hamba berdoa untuk setiap pemimpin hari ini tidak ada mengambil keputusan yang besar dengan diliputi amarah. Setiap generasi masa depan Kristus, setiap Bapak Ibu, setiap kami semua hari ini mau belajar. Kalau ada sesuatu, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Bahwa jangan sampai kemarahan ini justru menerkam kami terlebih dahulu, justru menghancurkan kami terlebih dahulu. Jangan sampai terlontar di mulut lidah kami yang menghasilkan jurang pemisah jarak dengan orang-orang yang sebenarnya Tuhan boleh pakai sebagai saluran berkat dan pertolongan bagi kehidupan kami. Untuk itu kuatkanlah umat-Mu hari ini ya Tuhan. Dengan pesan-Mu hari ini, hamba sangat yakin dan percaya Engkau memberikan kepada kami kuasa dan Engkau memberikan kami kemenangan mutlak atas apa yang kami rasakan. Mungkin dalam minggu ini, ataupun hari ini, ataupun esok hari, Engkau sudah persiapkan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap tempat di mana kami tinggal. Berkatilah setiap tempat di mana mereka bekerja. Berkatilah setiap tempat di mana mereka studi. Berkatilah tempat di mana setiap mereka melayani. Orang-orang di sekitar mereka Tuhan berkati, dan jadikanlah umat-Mu sebagai berkat untuk memuliakan Engkau. Bukalah tangan-Mu saudara, terimalah berkat damai sejahtera. Terimalah cinta kasih setia Tuhan, sebab Engkau dan aku bukanlah orang-orang fasik, tetapi orang-orang benar yang hidup di jalannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Ingatlah pesan Tuhan hari ini dan lakukanlah, maka harimu akan mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan ya, untuk kebaikan Tuhan mengingatkan kita kembali hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. God bless you, Pak Buni. Yesus memberkati. Everyone. Amin. Ya, Abuna, Bapak, Iya. terima kasih semuanya Terima Tuhan. kasih. Kita amin. Terima kasih Alden Talia ya, puji Tuhan semuanya ya. Bu Yani, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Nah, cuma ini puji Tuhan lagi di Malang, dingin, Ya nggak apa-apa. jadi pakai jaket. Ya nggak apa-apa Bu. Kan suhunya yang dingin ya. Kasihnya tidak dingin, kasihnya tetap semangat dan penuh hangat dan kasih Tuhan. Amin. Salam hormat untuk Pak Nathanael dan juga salam untuk Kak Petris sama sahabatnya ya. Kami tunggu di BW besok. Panatannya di Tegal, Petrisnya di Seoul. Oh di Seoul. Di Seoulnya Seoul Korea atau Solo? Di Seoul, Seoul, puji Korea. Tuhan sudah kerja, sudah dapat kerjaan Abuna. Oh puji Tuhan, haleluya. Waduh, puji Tuhan ya. Ya kalau gitu kita percaya semua orang-orang yang sudah setia sama Tuhan, diberkati Tuhan, tambah setia lagi sama Tuhan ya. Oke, sampai jumpa besok di BW. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah. Terima kasih Abuna. Shalom Bu Dora Gunawan. Salam buat Pak Henry. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan.